Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini. Baik pemirsa, mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat. DPRD Agam dan pemerintah Kabupaten Agam menyepakati ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Agam tahun 2010-2030 menjadi perda dalam pandangan akhir fraksi di Aula Utama DPRD Agam pada Jumat 16 Juli 2021. Ketua DPRD Agam Novi Irwan menjelaskan, penetapan ranperda menjadi perda disepakati 7 fraksi. Fraksi PKS, Gerindra, PAN, Demokrat Nasdem, Golkar, PBB, Hanura, Berkarya, dan P3. Penetapan ranperda menjadi perda ini sudah melalui tahapan yang ada sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Di antara fraksi yang menyampaikan pandangan akhir tersebut yaitu fraksi Golkar yang disampaikan Adrius. Pihaknya berharap perda tersebut perlu penyesuaian dengan regulasi untuk terciptanya kesinambungan pembangunan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan juga pelaksanaan perda secara konsisten sesuai regulasi yang ada, sehingga menjadi rujukan memberikan izin kepada pemangku kepentingan. Safril dari fraksi Demokrat Nasdem juga berharap masukan dan saran yang sudah disampaikan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penyusunan produk hukum daerah. Wakil Bupati Agam Irwan Fikri berharap perda ini memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berbagai permasalahan yang ada menjadi tuntas, termasuk perubahan status lahan yang ada. Sebelumnya, bukan kawasan pemukiman, kini sudah menjadi pemukiman. Selain itu, perlu ada kawasan pertambangan mineral bukan logam, dan juga menciptakan usaha ekonomi produktif pada areal yang tidak melanggar aturan, demi peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Diharapkan muncul regulasi lainnya guna mendukung legalitas usaha yang dilakukan. Harap semakin banyak kondisi-kondisi di lapangan yang bisa terakomodir dengan baik dan tidak lagi menjadi permasalahan yang mengganjal, tidak lagi menjadi beban. Contoh, kalau dulu itu mungkin bukan kawasan perumahan, tetapi faktanya di situ banyak perumahan, nah otomatis ini adalah lepas beban itu. Jadi tidak ada lagi persoalan, bisa diakomodir. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan beberapa hal mungkin mengenai pertambangan, beberapa usulan-usulan yang disampaikan oleh banyak pihak. Masa di Kabupaten Agam praktis hampir atau nyaris tidak ada lahan yang terpetakan sebagai wilayah untuk tambang mineral bukan logam, padahal itu merupakan kebutuhan mendasar bagi pembangunan di Kabupaten Agam. Nah, jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa terakomodir di dalam perubahan-perubahan. Masalah kawasan tambak udang itu gimana? Ya, kawasan tambak udang bagi kita sepanjang itu apakah itu termasuk cagar alam, apakah itu termasuk hutan lindung, jelas itu ada aturan-aturan yang mengaturnya dengan tegas. Nah, kalau berkaitan itu di luar cagar alam, di luar hutan lindung, nah tanah-tanah masyarakat yang clear, sepanjang tidak ada aturan yang melarang, contoh batas sepadan pantai misalnya. Nah, kalau di luar sepadan pantai dan itu tanahnya clear, ya tidak ada salahnya kita memberikan dukungan penuh untuk hadirnya tambak-tambak udang itu, karena akan meningkatkan juga, akan menambah juga pendapatan dan perekonomian masyarakat. Dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Mursidi, Esa TV mengabarkan. Pemirsa, laporan tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumbar Terkini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada berita Sumatera Barat berikutnya.